Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan juga para jamaah alim ulama, para asatizah, dan juga para pemirsa Masjid Istiqlal TV yang mengikuti pengajian melalui streaming YouTube dari dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan siang hari ini kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah duduk di tempat ini, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan juga mengikuti pengajian. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan yang baik, saat ini kita berada di bulan Muharram, tepatnya 15 Muharram. Mudah-mudahan dengan kita mengisi dengan amal ibadah di bulan Muharram ini, InsyaAllah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Kashful Gummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hassani. Beliau adalah ulama dari kota suci Mekah, yang dimana beliau adalah seorang guru dari para ulama-ulama Indonesia. Saya baru baca tadi malam, ternyata ayahnya beliau ini adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Kalau kita kenal pendiri PBNU itu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah muridnya dari Said Maliki Alwi Al-Maliki Al-Hassani. Ya, jadi bapaknya Said Muhammad ternyata adalah gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ulama kita yang ada di Indonesia ini luar biasa. Makanya orang tua beliau, anaknya juga jadi ulama, ya. Bahkan sekarang yang meneruskan Habib atau Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, ya, anaknya Said Muhammad itu sekarang juga jadi mufti di Mekah, ya. Jadi ulama di kota suci Mekah. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tabarukan saja. Kita mengambil keberkahan dengan membaca kitab ini. Ya, mudah-mudahan bisa sampai hatam. Kita baca terus sedikit demi sedikit, karena ini adalah kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis pilihan yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan muamalah dan yang lain-lainnya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan masih dalam bab tafrijul kurbat wa satrul aurat wa i'anatul muhtajin. Bab tentang membebaskan, ya, segala kesusahan, ya, dan juga menutup aurat serta menolong orang-orang yang membutuhkan. Ini kitab ini, ya, kita masuk pada bab tentang keutamaan kita membebaskan segala kesusahan saudara-saudara kita. Baik, saya akan memulai saja. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man farraja an mu'minin kurbatan ja'alallahu lahu syu'latain min nurin yastadi'u bidau'ihi ma'alamun la yuhsihi illa rabbil izzah.
Nah, ini hadis yang pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan ya dari urusan orang-orang yang beriman, kurbatan ja'alallah, ya, di mana dia melepaskan kesusahan dari ya kesulitan-kesulitan, ya, ja'alallahu lahu su'latain, maka nanti Allah akan berikan dua penerang min nurin, dari cahaya, yastadi'u bidau'ihi ma'alam, di mana cahaya ini disinari dengan sinar, ya, tidak ada lagi yang tersisa dari jagat raya ini, hadirin. Jadi cahayanya begitu besar, segi cahayanya begitu ya terang, ya, lantaran kita menolong orang yang sedang kesulitan, ya. Ini kan anjuran melepaskan kesusahan. La yusihi illa rabbul izzah, di mana tidak ada yang bisa menghitung pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Awsat, ya, wa ya'malu bi fil fadail, dan ini dianjurkan untuk kita amalkan di dalam yang begitu sangat besar keutamaannya. Jadi ini satu hadis, Pak. Kita dapat ilmu bahwasanya siapa saja di antara kita yang melepaskan kesusahan orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita, sesama muslim, sesama orang yang beriman, maka nanti Allah akan berikan cahaya, dua cahaya kepada kita. Ya, yang tadi saya katakan dalam hadis Nabi, di mana cahayanya itu ya begitu terang benderang, ya, meliputi jagat raya ini, hadirin. Mungkin ini kita tidak bisa rasakan saat ini, suatu saat nanti yang Allah beri janjikan kepada kita. Ini yang pertama, hadis tentang keutamaan kita ya melepaskan segala kesusahan, ya kesulitan dari orang-orang yang beriman. Nah, masih dalam lanjutan hadis yang lain di mana Nabi katakan, An Anas radhiyallahu anhu qala. Nah, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akram syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnah. Ini Nabi yang kedua mengatakan, ya, tidak ada ya memuliakan orang yang muda kepada orang yang tua. Ma akrama syabun, syabun itu muda, anak muda, Pak. Dalam bahasa Arab syabun, syaikhan, anak muda yang menghormati orang yang tua, ya, illa qayyadallahu, nanti Allah akan menyiapkan orang lain untuk memuliakan diri anak muda itu ketika ia nanti sudah tua, Pak. Jadi kalau kita ini masih muda, dulu kita masih muda, Pak. Ya, kita kan ini semua pernah ngalamin masih muda, ya. Yang tua sudah ngalamin masih muda. Yang muda juga belum tentu bisa ngalamin yang tua, kan? Mengalami masa tua belum. Ini bapak-bapak sudah mengalami masa muda dulu. Nah, kita-kita yang masih muda ini, wallahu alam, bisa nggak ngerasain masa tua nanti? Nah, ini Nabi katakan, kalau ada anak muda menghormati orang tua, nanti Allah akan berikan kepada anak muda ini, ya, kemuliaan ketika nanti ia masuk masa tua. Ya, jadi ini balasan, Pak. Ya, balasan karena kita menghormati orang tua. Ya, baik orang tua kandung kita sendiri atau orang tua siapapun. Ya, nanti kita kalau sudah tua nanti akan dihormati oleh anak muda. Jadi ini sebetulnya balasan, ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu dalam Quran surat Ar-Rahman kan begitu. Tidak ada balasan bagi orang yang baik, pasti kebaikan yang akan dia terima. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Dalam Al-Quran Allah katakan demikian. Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Ya.
Sebaliknya, wa in asatum, jika kalian berbuat tidak baik, maka perbuatan tidak baik itu akan kembali juga kepada kita. Itu Allah katakan demikian. Ya, ini buah, ya, buah dari perbuatan baik. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghasa malhufan kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan wahidatun minha yuslihullahu biha amara dunyahu wa akhiratihi wa isnaini wa sab'ina lahu darajatan yaumal qiyamah. Nah, ini Nabi mengatakan masih dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mendengar Nabi bersabda, man aghasah, siapa yang menolong malhufan. Ya, malhufan ini adalah orang yang sedang berduka, Pak. Malhufan ini dalam bahasa Arab artinya, malhufan ini adalah orang yang sedang berduka cita. Ya, kalau kita nolong orang lagi sedang duka cita nih, ya, ada yang meninggal, ya, kita datang takziah, itu dianjurkan oleh Nabi suruh kita untuk menghibur orang yang sedang berduka cita. Nah, kata Nabi apa? Kataballahu lahu salasan wa sab'ina hasanah. Kalau kita menghibur orang yang sedang berduka cita, ya, maka nanti Allah akan catat baginya, ya, bagi orang itu, yaitu 73 kebaikan, Pak. Ya, 73 kebaikan. Wahidatun minha. Nah, salah satunya kebaikan itu Allah akan berikan kebaikan dari urusan-urusan dunia dan urusan akhirat kita, Pak. Yaitu Allah berikan kebaikan. Ya, jadi satu itu dari 73, satu itu Allah berikan, ya, yuslihu, kebaikan, ya, dari perbuatan kita di dunia maupun di akhirat. Wa isnaini. Nah, 72-nya, tadi kan ada 73 tuh. 73, di antara 73 itu ada satu, nanti Allah berikan, ya, kemaslahatan urusan-urusan dunia kita dan akhirat. Nah, sisanya berapa? 72 kebaikan ini kata Rasulullah, yaitu kataballahu lahu salasan wa sab'ina maghfirah. Ya, wa sab'ina lahu darajatan yaumal qiyamah. Allah berikan derajat kita nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ya, ini luar biasa keutamaan kalau kita menghibur orang yang sedang berduka cita. Ya, makanya takziah ataupun yang sedang kena musibah kita datangi, karena mungkin, ya, kena musibahnya bukan karena meninggal, tetapi mungkin karena kebakaran rumahnya misalkan, atau yang lain-lainnya, ya, kita hibur, maka pahalanya tadi 73 kebaikan. Ya, wa fi riwayah kataballahu lahu salasan wa sab'ina maghfirah. Akan tetapi ada riwayat lain mengatakan Allah catat baginya itu 73 ampunan. Ya, 73 ampunan. Jadi luar biasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya, fi tarikhi wal Baihaqi. Ya, ini yang ketiga, ini hadis tentang, ya, keutamaan kita, ya, menggembirakan orang lain yang sedang berduka cita. Nah, yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang penggagalan, ya, jadi dia termasuk bagian yang penggagalan, ya, di setiap muamalah orang muslim. Aqalahullahu, ketika ia bertransaksi jual beli, Pak, ya, asratahu yaumal qiyamah, ya, maka nanti Allah akan maafkan kesalahannya di hari kiamat. Ya, wa fi riwayatin man aqala nadiman. Nah, ini dijelaskan dalam riwayat yang lain, maksudnya ini adalah barang siapa yang menerima penyesalan orang lain dalam transaksi jual beli, Pak.
Ya kita ini kan pernah beli sesuatu Pak ya, barang, baju dan lain sebagainya itu kita kan bertransaksi di situ. Ya, ada tawar menawar. Makanya dalam ilmu fikih ada khiyarul majlis, ada khiyarus syarat. Ya. Ya, nanti kalau kita belajar ilmu fikih, di situ ada pembahasan dalam bab muamalah tentang jual beli Pak, ada aturan dalam Islam. Kita boleh nawar ketika di tempat. Ya, ada lagi khiyarus syarat. Maksud khiyarus syarat gimana? Kita nawar, misalkan kita beli ya di Tanah Abang misalkan, baju misalkan. Saya mau beli baju ini, tapi kalau nanti tidak cocok sama anak saya kembalikan ya. Itu namanya khiyarus syarat. Itu boleh, dalam Islam itu boleh. Nah, orang yang beli sama orang yang jual itu harus paham ilmu ini nih. Ilmu ini harus paham. Ya, atau ada cacat. Ya. Biasa beli baju kan ada yang bolong misalkan. Nah, itu juga bisa dikembalikan dengan istilah khiyarus syarat. Ya. Atau kalau khiyarul majlis itu nawar. Ya, misalkan ini nggak cocok, saya nggak jadi, itu boleh Pak, dibatalkan di tempat itu boleh. Ya. Dibatalkan di tempat itu boleh. Masih panjang itu kajian tentang fikih. Nanti kita bisa belajar fikih dalam kesempatan yang lain. Nah, itu menerima penyesalan. Ya, karena kan orang kalau jual beli itu kadang-kadang ada yang nyesel Pak. Aduh saya nggak jadi deh. Ya, mungkin karena uangnya pas-pasan atau nanti kalau saya beli ini nggak cukup, saya mau pulang uangnya gitu kan. Akhirnya dia yang jual udah nggak apa-apa. Itu yang jual itu bagus tuh kalau seperti itu tuh. Jadi menerima penyesalan. Ya, menerima penyesalan orang lain dalam transaksi jual beli. Itu Nabi mengajarkan demikian. Nah, ini sering kita bermuamalah kan di sekitar kita, beli apa, barang dan lain-lainnya. Nah, berikutnya sedikit lagi. Ya, masih ada waktu sebelum tanya jawab. Sedikit lagi tentang keutamaan berkaitan dengan orang lain, ya, berbuat baik dengan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillah wa asibuhu qala wa kal qa'im la yafturu wa kasaim la yuftaru. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mendengar Nabi bersabda, as-sa'i ini adalah orang yang berusaha Pak. Ya, orang yang berusaha alal armalati, orang yang berusaha membantu. Alal armalati ini adalah para janda, ya. Wal miskin, dan juga orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, itu bagaikan seorang mujahid fi sabilillah. Ya, jadi ini saya artikan apa adanya. Ya, ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Nabi yang bersabda, barang siapa yang berusaha membantu para janda dan para orang miskin, ya, itu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah. Jadi jangan pilih-pilih juga, ya. Ya, jangan pilih yang muda, yang tua. Ya, janda manapun. Ya kan, janda itu banyak. Ya, mohon maaf. Jadi kita bantu itu, ya, yang kesusahan, yang miskin. Ya, itu pahalanya seperti orang, ya, berjihad di jalan Allah. Wa asibu qala, dan seingat saya kata beliau, wa kal qaim la yafturu wa kasaim la yuftar. Bahkan pahalanya seperti orang yang tidak pernah putus-putus salat malam dan puasa sunnah. Luar biasa. Ya, ini kalau orang yang memperhatikan, ya, para janda dan orang miskin, ya ikut membantu mereka, karena kan mereka harus menanggung anak-anak yatim Pak. Anak-anak yatim, ya, sungguh berat. Ya, ini perhatiannya Nabi kepada orang tersebut. Jadi demikian, saya kira ini ada 5 hadis saja. Ya, masih ada sekitar 5 hadis lagi sebagai penutup bab ini. Ya, ini adalah sebagai informasi kepada kita sekalian bahwa pesan-pesan Nabi ini adalah pesan-pesan yang universal. Islam itu mengajarkan banyak hal,
Ya, makanya pantas Islam itu sempurna, Pak. Hampir mengajarkan kepada kita dari sisi manapun. Ya, dari hal-hal yang terkecil. Itu Nabi mengajarkan kita bantu orang yang sedang sulit, ya, takziah kepada orang yang sedang kena musibah, sedang berduka cita. Itu Nabi ngajarin. Ya, Nabi ngajarin. Ya, jangan sampai ya kita tidak peduli tentang hal-hal ini. Apalagi orang tetangga kita itu kan banyak. Tetangga kita yang kena musibah, tetangga kita yang di rumah nih, ya sedang kena musibah, berduka cita, itu datang, Pak, datangin mereka itu ke rumahnya, datangin, ya, bacain doa, hibur hatinya, itu pahalanya luar biasa, besar sekali. Baik, saya kira demikian sebagai penghantar kajian kita pada siang hari ini. Ya, beberapa hal tentang ajaran-ajaran Nabi kepada kita sekalian agar kita memperhatikan, ya, yaitu tentang muamalah hidupan kita yang begitu sangat kompleks yang kita hadapi di zaman saat ini. Kita harus juga memperhatikan mereka-mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan pertolongan. Ini pahalanya juga luar biasa. Di dalam kitab Nasoil Ibad ada hadis Nabi, ahabbul a'mal, ya, idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Salah satu amal yang paling Allah cintai itu adalah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Ya, dia memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang muslim, ya, umat Islam. Ya. Jadi ini kita diajarkan oleh Nabi yang nyenengin orang, hatinya tuh jadi senengin, ya, ya. Ahabbul a'mal, ya, yang paling Allah cintai, ya, yang paling Allah sukai adalah ketika kita memasukkan, ya, hiburan hati orang beriman itu jadi senang. Ya. Itu makanya luar biasa. Ya, kalau Bapak datang takziah ke tempat orang kan kita senang. Ya, mungkin kita pernah ngalami sendiri mungkin, ya. Ya. Orang tua kita meninggal atau siapapun yang meninggal itu datang orang itu alhamdulillah terhibur, ya, sedikit terhibur lah. Ya, kita merasakan demikian karena ya walaupun tidak bawa apa-apa cuma didoain aja kan alhamdulillah kita senang, terhibur, ya. Ya Allah, ada yang memperhatikan, ya. Kita ini nggak sendirian ternyata, ya kan? Kita nggak sendirian. Jadi orang membantu dengan doanya dengan yang lain-lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan tadi, ya, orang non muslim, ya, ini kan sering tetangga kita ada yang non muslim, ya, ada yang non muslim, dia meninggal, gitu kan, boleh nggak kita datangi? Ya, itu dalam sebuah penjelasan boleh, Pak, tetapi tidak kita doakan beliau. Boleh kita datang ke tempat orang tersebut, ya, datang sebagai, ya, hubungan muamalah saja, tidak lebih dari itu. Tetapi kita tidak boleh mendoakan. Kalau kita seperti orang sama muslim, kita datang kan suka baca doa atau tahlil. Kita baca tahlil misalkan, kita baca doa, ya, baca yasinan misalkan. Itu kalau sama muslim seperti itu. Tapi kalau ke tempat orang non muslim, ya kita tidak perlu hal-hal itu. Ya, cukup datang saja, ya, turut berduka misalkan, tapi tidak mengucapkan doa, ya, atau doanya Allahumma firlahu war, enggak seperti itu, ya. Kita cukup datang saja sebagai hubungan baik sesama manusia. Karena ada juga Nabi kan, Pak, dalam Nabi Muhammad itu dalam hidupnya pernah, Pak, ketika ada jenazah orang Yahudi itu Nabi berdiri ngormatin, ya. Sahabat nanya, ya Rasul, kok kenapa kamu berdiri? Ini kan orang Yahudi, bukan orang Islam. Apa kata Nabi, bukankah dia adalah makhluk Allah? Kata Nabi, bukankah dia ini makhluk Allah? Ya. Di sini nih Nabi memberikan pelajaran kepada kita toleransi, Pak. Ya. Toleransi dalam artian menghormati, ya, menghormati agama yang lain, ya. Dalam hal di luar ibadah, di luar ubudiyah sih tidak masalah. Ya, Nabi itu menghormatin, Pak, orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang meninggal, Nabi berdiri menghormati jenazah orang, ya, Yahudi.
Ya, itu Nabi ngajarin kepada kita ngormatin orang yang meninggal walaupun itu siapa saja. Siapapun dia dihormati. Ya, itu Nabi ngajarkan akan prinsip-prinsip ya, toleransi ya antar umat beragama. Jangan salah, bukan toleransi beragama Pak ya. Ini agak mirip, toleransi beragama dan toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi beragama ini mencampur adukan ibadah agama lain dengan agama kita, ini nggak boleh. Ini haram hukumnya. Ya, mereka ibadah, kita ikut-ikutan ibadah, itu nggak boleh. Tapi toleransi antar umat beragama itu kata Pak Imam Besar Prof. Ali Mustafa Yakub ya, Imam Besar yang dulu sebelumnya, ada buku beliau itu, toleransi kerukunan antar umat beragama. Di situ beliau mengatakan ya hal itu ya, yaitu tentang bagaimana kita boleh menghormati ya umat beragama yang lain ya dalam hal-hal muamalah, tetapi tidak mencampur adukan ya ibadah agama lain dengan agama kita. Itu beliau menjelaskan seperti itu. Saya kira itu Pak ya dalam hal bermuamalah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita dari tadi setengah jam yang lalu sampai hari ini, sampai jam 1 ini kita duduk mendengarkan ilmu, mendengarkan pelajaran-pelajaran agama. Ini adalah pesan Allah dan Rasulullah SAW agar kita ya, ibadah sholat kita akan sempurna tentunya jikalau kita juga bermuamalah dengan baik. Ya, kita ini terkadang melupakan hal-hal yang kecil. Sholat kitanya luar biasa rajinnya, puasanya Senin Kemis, ya, tahajudnya Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada yang meninggal tetangga kita lupa. Cuek aja, udah masing-masing katanya. Padahal nggak begitu, Nabi nggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin datang, hibur, walaupun kita nggak bawa apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak bawa apa-apa, misalkan nggak ngasih uang, misalkan, ya, cuma doa itu nggak masalah, kan nggak mesti seperti itu. Kita datangi hibur. Nah, tadi saya katakan memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gembirakanlah hati sesama Muslim. Ya, kita ini Islam ini ajarannya sangat luar biasa. Ya, yang sangat mengajarkan kepada kita akan perhatiannya kepada semua makhluk, ya, nggak pernah membedakan mana itu Islam atau tidak, ya, ataupun agama apapun kita harus berbuat baik. Saya kira demikian, Ustaz Hendra, mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita sekalian.